Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan seseorang yang bukan beragama Islam atau dalam istilah lainnya adalah non-muslim. Ada sebuah kejadian seseorang yang akan melangsungkan akdun nikah, yang akan melaksanakan pernikahan. Dia memilih tempat di masjid karena memang itu anjurannya. Akan tetapi dari salah satu calon kedua mempelai itu awalnya dia adalah non-muslim, bukan beragama Islam, kemudian dia menjadi muslim atau mu'alaf. Sehingga ketika dia akan melangsungkan pernikahan di masjid tersebut, banyak kerabatnya yang non-muslim juga ikut menghadiri dan masuk ke dalam masjid. Selanjutnya, oleh takmir masjid tersebut itu dilarang. Oleh takmir tersebut itu dihalang-halangi untuk masuk ke dalam masjid karena mereka itu bukan orang Islam. Kemudian pertanyaannya adalah, yang pertama, bolehkah selain orang Islam berada dalam masjid untuk suatu keperluan di atas? Deskripsi atau pertanyaan di atas. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, benarkah larangan dari pihak takmir masjid itu bila berpegang pada firman Allah surat At-Taubah ayat 17, maka nalil musyrikina ayu ammaru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum finnari wa finnarihum khalidun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dari pertanyaan yang pertama adalah bahwa apakah boleh seorang non-muslim berada di dalam masjid karena ada tujuan sebagaimana deskripsi pertanyaan yang ada di atas. Di dalam keterangan kitab Tafsir Shawi juz yang pertama Shahifah 81 dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim, fala yadkhuluna ahadum minna min dzalika ikhtalafat al-madzahib fi dukhulil kafir al-masjid famanahu al-malikiyah illa al-hajat wa fasala asy-syafi'iyah faqalu in adzina lahu muslimun fi ghairil masajid ats-tsalatsa ajaza wa illa fala wa jawazuhu al-hanifah mutlaqan. Bahwa dari permasalahan di atas terjadi khilaf atau perbedaan pendapat menurut versi ulama. Pertama, kalau kita berpegang teguh kepada pendapatnya mazhab Syafi'iyah atau pendapatnya Imam Syafi'i, maka itu hukumnya boleh, dengan syarat mendapatkan izin dari orang Islam yang mukallaf dan bukan Masjid Tsalatsa. Artinya Masjid Tsalatsa itu Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid An-Nabawi di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian syarat yang kedua adalah pendapat dari mazhabnya Imam Maliki. Beliau mengatakan boleh apabila memang ada kebutuhan, ada hajat. Kemudian yang ketiga, menurut madhabnya Imam Hanafi, itu boleh secara mutlak. Kemudian dari pertanyaan yang kedua adalah, bagaimanakah takmir masjid itu ketika dia berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 17, dia melarang orang yang non-muslim itu masuk ke dalam masjid. Dalam keterangan kitab Tafsir Ayatul Ahkam
fi Rawai'il Bayan juz yang pertama Shahifah 572 sampai dengan 574 dijelaskan bahwa al-hukmul awal mal-murad bi imaratil masjid fil ayah al-karimah dhahaba ba'dul ulama ila anna al-murad bi imaratil masajid huwa bina'uha wa tashyiduha wa tarmiyahum wa ma tahdamu minha ila anqal. Ketika takmir masjid itu melarang, apakah dibenarkan atau tidak? Maka jawabannya adalah benar jika mengikuti madhabnya atau pendapatnya Imam Abu Bakar Al-Jassos, dan lafadz masajid itu ditafsiri ya seluruh masjid, tidak tertentu pada masjid salasah itu, artinya masjid Masjid Nabawi, masjid di Mekah, di Ka'bah, kemudian juga Masjidil Aqsa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ibarat yang saya bacakan keliru atau dari segi nahwu sorofnya, dari muradnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.